decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Shalom, salam sejahtera kepada seluruh umat-umat Tuhan, pemirsa dimanapun saudara berada pada saat ini. Saya mau mengucapkan terima kasih atas waktu yang saudara luangkan untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik kepada saudara dan juga kepada seluruh anggota keluarga Anda. Kiranya senantiasa berada dalam perlindungan kasih Tuhan. Saya berharap saudara akan tetap terhubung dengan channel YouTube kami sepanjang minggu ini untuk menuntun saudara berjalan bersama dengan Yesus. Pada pertemuan kita kali ini, saya mau membagikan makanan rohani dengan judul Lembah Kekelaman Awal Keberhasilan. Tentu kita semua pernah menjalani sesuatu kehidupan yang sulit, yang pahit di dalam kehidupan kita, bukan? Sebelum kita membahas pekabaran firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Allah yang di sorga, bila mana hamba-Mu telah bersedia membagikan pekabaran firman Tuhan ini, kami para pemirsa dan seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan pekabaran ini, kebutuhan kami yang terbesar pada saat ini adalah kecurahan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga bila mana firman Tuhan ini diperdengarkan, iman kami lebih setia datang kepada Tuhan, dan semangat kami dalam mengikuti Tuhan akan senantiasa disegarkan oleh pekabaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Boleh saja saudara sedang menjalani kehidupan dalam lembah kekelaman di bidang kesehatan pada saat ini, atau keadaan saudara sedang berjalan dalam lembah kekelaman keuangan. Dan pada umumnya saat kita sedang berjalan dalam analogi lembah kekelaman dalam kehidupan kita, maka biasanya kita akan mudah patah semangat. Tetapi ingatlah apa yang Tuhan katakan dalam Ulangan 7 ayat yang ke-9. Sebab itu, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allahmu. Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan yang berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Allah akan mentransformasikan lembah kekelaman yang saudara alami menjadi satu pintu pengharapan di dalam kehidupan saudara. Bersama Tuhan dapat membuat lembah kekelaman kesepian atau lembah kekelaman hutang yang menjerat kehidupanmu menemukan jalan solusi,
bersama dengan Tuhan, lembah kekelaman apapun yang menghampiri hidupmu tidak akan pernah permanen di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan mengatakan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu pintu damai sejahtera, pintu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bersama dengan Tuhan, lembah kekelaman dapat memimpin saudara kepada hal-hal yang baru dalam kehidupanmu. Apakah hubungan Anda akan semakin lebih baik? Atau pengaruh Anda semakin lebih besar? Boleh saja saudara pada saat ini sedang menjalankan bisnis yang menurun, melambat oleh karena keadaan dunia pada saat ini. Atau saudara tidak mendapatkan proyek yang baru, bahkan proyek yang telah berada di depan mata lenyap di luar perencanaan kita. Bahkan untuk sebahagian para pemirsa umat-umat Tuhan, hasil cek kesehatan saudara terlihat sedang berada dalam lembah kekelaman. Tapi saya mau menyampaikan janji firman Tuhan, mujizat yang berasal dari Tuhan dapat mengubah itu menjadi pintu kesembuhan. Jangan biarkan diri saudara berada dalam lembah kekelaman, sebab tidak ada kuasa di atas dunia ini yang sanggup menghancurkan saudara dari tangan kasih Tuhan yang memelihara kehidupanmu. Pada suatu hari, Daud diperintahkan ayahnya untuk mengunjungi kakaknya yang sedang berperang antara Israel dengan Palestina. Bila mana Daud tiba di medan pertempuran dan dia melihat suasana yang terjadi dalam medan pertempuran itu, dan dia melihat ada Goliat yang memberikan intimidasi kepada Israel selama 40 hari dan telah memberikan kecemasan, ketakutan kepada pasukan yang dipimpin oleh Raja Daud. Daud melihat Goliat dan berkata, siapakah orang Palestina yang tidak bersunat ini? Sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Lalu bila mana Daud datang menghadapi Goliat, lalu Goliat berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Tetapi Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan alam semesta. Hari ini juga Tuhan telah menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu. Dalam peristiwa ini, bangsa Israel berjalan dalam lembah kekelaman selama 40 hari. Dan situasi yang sama juga dialami oleh Daud. Mereka juga sama-sama mendengar ancaman yang disampaikan oleh Goliat. Tetapi Daud memiliki sikap yang berbeda. Daud memiliki sikap yang berani berbicara kepada musuh yang ada di depan kehidupannya. Ketika kita sedang berada dalam lembah kekelaman, seperti Daud, saudara akan mendengarkan ancaman dari musuh. Dia akan mencoba untuk mengatasi kehidupan saudara. Dia akan berkata di dalam hati kita, saudara tidak akan pernah bisa mengatasi musuh ini, sebab musuh ini jauh lebih besar daripadamu. Saudara telah mendengar laporan bahwa masalah seperti yang saudara hadapi ini dapat menimbulkan hal-hal yang buruk dalam kehidupanmu. Jangan bersikap seperti Israel. Percaya terhadap kebohongan, hidup di dalam kecemasan, membuat masalah lebih besar daripada Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Tetapi lakukanlah seperti Daud, berbicara kembali kepada musuh,
bahwa masalah ini jauh lebih kecil daripada Tuhan pemilik alam semesta. Apa yang kita katakan saat berjalan dalam lembah kekelaman memiliki dampak yang besar pada keberhasilan kita. Jangan menghindar dari lembah kekelaman yang sedang saudara alami pada saat ini. Israel saat berjalan dalam lembah kekelaman, mereka berkata, masalah ini terlalu besar. Maka pada saat mereka mengatakan demikian, maka hilanglah kesempatan untuk lebih besar dari masalah yang mereka hadapi. Ketika kita berbicara dapat mengalahkan suatu masalah, kita sedang mengundang prestasi, keberhasilan dari persoalan yang kita hadapi. Pada saat kita lari dari masalah, maka masalah itu akan menjaga kita di dalam kehidupan kita. Dia akan mengikuti kita sepanjang waktu, kemanapun kita melangkah. Itulah sebabnya saya mau sampaikan kepada seluruh pemirsa dan umat-umat Tuhan. Perkataan kita saat berjalan dalam lembah kekelaman sangat penting dalam perjalanan kehidupan kita. Sebab perkataan itu dapat membawa kita kepada satu pintu pengharapan yang baru. Itulah sebabnya, jikalau kita sedang berjalan dalam lembah kekelaman, kita harus melatih iman yang kita miliki. Berbicara kata-kata yang membangun iman kita. Berbicara kata-kata yang membawa kemenangan dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting, kita perlu menghafal janji pengharapan yang berasal dari firman Tuhan untuk menguatkan kita saat berjalan dalam lembah kekelaman. Inilah yang tidak dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka berbicara tentang besarnya Goliat musuh mereka. Mereka tidak ingat ada Tuhan yang bersama dengan mereka dalam kehidupan ini. Mereka bersembunyi selama 40 hari. Pada saat Daud memberitahukan kepada Raja Saul ingin melawan Goliat, namun Saul memberikan alasan, kamu terlalu mudah, kamu kurang pengalaman, Anda belum pernah ikut pelatihan perang, Goliat itu terlalu besar untuk kamu hadapi. Goliat itu adalah pahlawan besar bagi bangsa Palestina. Kisah ini mengingatkan saya kepada pengalaman bangsa Israel, di mana Musa mengutus 12 pengintai untuk menginvestigasi keberadaan tanah perjanjian itu. 10 pengintai memberikan laporan kabar busuk kepada Musa bahwa mereka telah melihat suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang dilihat di sana memiliki perawakan yang tinggi-tinggi seperti manusia raksasa. Bila mana dibandingkan dengan perawakan mereka melihat diri mereka seperti belalang. Demikian juga penduduk setempat melihat diri mereka seperti belalang. Dan sebagai kesimpulan 10 pengintai itu, katakan di dalam Bilangan 13 ayat 31, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Sikap ini bertolak belakang dengan apa yang Tuhan janjikan untuk mereka nikmati di dalam kehidupan itu. Tuhan katakan bahwa tanah perjanjian itu berlimpah susu dan madu. Di tempat sanalah umat itu akan dilindungi oleh Tuhan. Tetapi kesimpulan pada saat mereka berjalan dalam lembah kekelaman, mereka tidak memiliki pengharapan dalam kehidupan mereka. Sikap orang-orang yang demikian sedang menjaga kita untuk tetap berjalan dalam lembah kekelaman. Orang akan berkata kepada kita, Anda tidak bisa melakukan itu. Jangan mencoba memulai itu. Membuka bisnis itu akan menghadapi kompetitor perusahaan raksasa. Dalam masa pandemi COVID-19 sekarang ini, sering sekali kita mendengar, jangan lakukan itu. Ada singa di jalan. Pada saat kita mau bepergian,
Ada singa di lorong. Bila Anda lakukan itu, saudara akan mengalami kegagalan dalam kehidupan ini. Dalam menjalani sebuah pilihan, jangan mengharapkan semua orang mendukung engkau. Jangan berpikir semua orang akan merayakan prestasi keberhasilan di dalam kehidupanmu. Hanya karena orang lain tidak melihat sesuatu dalam diri saudara, bukan berarti Tuhan tidak berkarya di dalam kehidupanmu. Bukan berarti saudara tidak memiliki potensi besar dalam diri saudara yang telah dirancang oleh Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan biarkan seseorang berbicara kepada saudara di luar dari apa yang telah ditetapkan Allah bagi umatnya. Jangan biarkan kurangnya dukungan kepada Anda menyebabkan saudara untuk tinggal berlama-lama dalam lembah kekelaman. Boleh saja Daud berpikir pada saat Raja Saul berkata kepada dia katakan, benar juga Raja Saul ini. Atau dia akan berpikir dalam pemikirannya, iya juga, aku belum pernah mengikuti pelatihan perang. Atau saudara berkata, aku tidak datang dari keluarga yang berpengaruh untuk melakukan terobosan-terobosan itu. Pada saat kita diberikan satu tanggung jawab, lalu kita berkata, dia lebih banyak kelebihan daripada saya. Jika Daud mendengarkan perkataan Raja Saul, maka kita tidak akan memperbincangkan tentang keberhasilan Raja Daud dalam khotbah pada saat ini. Jika Daud percaya akan ancaman Goliat, maka kita tidak menemukan pintu berkat. Kita tidak akan menemukan pintu gerbang bantuan yang berasal daripada Tuhan. Tetapi pada saat kita lihat keberhasilan Daud menjalani lembah kekelaman di dalam kehidupannya, Allah akan membukakan pintu baru dalam kehidupan kita. Datang dari cara kita merespon lembah kekelaman yang menghampiri kehidupan kita. Ingat, saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan, para pemirsa, kita telah ditebus oleh Yesus Kristus dari lembah kekelaman dalam kehidupan kita. Kita ditebus untuk bebas dari rasa takut di atas dunia ini. Bahkan kita telah diasingkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat di atas dunia ini. Dan yang lebih istimewa, dengan kematian Yesus di Bukit Golgota dan bangkit pada hari yang ketiga, dan dia saat ini telah berada di dalam kerajaan sorga, telah memberikan jaminan yang pasti, satu kehidupan yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan bagi umat-umatnya. Lembah kekelaman dapat menjadi pintu berkat dalam kehidupan kita. Lembah kekelaman dapat menjadi pintu pengharapan dan pintu kemenangan dalam kehidupan saudara. Masih ingatkah saudara bahwa Allah lah yang telah memilih kita di atas dunia ini? Melalui kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, maka kita akan menjadi berkat bagi lingkungan kita. Bahkan jadi berkat kepada seluruh kaum keluarga kita. Bila mana kita berjalan dalam lembah kekelaman, maka kita dapat menjadi mercusuar untuk menerangi orang-orang yang berjalan dalam lembah kekelaman. Itulah sebabnya Raja Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta kita. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang memberikan penghiburan. Dan sebagai dampak penyertaan Tuhan dalam kehidupan Daud, dia berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kiranya pekabaran firman Tuhan pada saat ini dapat membangunkan semangat yang baru untuk menjalani kehidupan yang sedang kita jalani pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati.
kita tutup dengan doa. Tuhan Allah yang di sorga, bila mana hamba-Mu telah membagikan pekabaran firman Tuhan pada saat ini, janji pengharapan yang berasal daripada Yesus Kristus, kiranya dengan pertolongan urapan Roh Kudus-Mu, firman ini akan bertumbuh dalam iman kami. Firman ini akan menyegarkan kami untuk tetap kembali setia, untuk tetap berada bersama dengan Tuhan. Berkatilah Tuhan seluruh pemirsa dan umat-umat Tuhan yang telah mendengarkan pekabaran firman Tuhan ini. Kiranya pengharapan yang baru, berjalan bersama dengan Yesus, menjadi pola hidup kami di atas dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.